Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam vlog Giraska. Oke cuy, kali ini kita ada di Terminal Purabaya Bungurasi. Kita akan bagikan tutorial aman dan nyaman saat teman-teman berada di Terminal Purabaya Bungurasi untuk menggunakan moda transportasi bus ke tempat tujuan teman-teman. Kita putar kameranya terlebih dahulu. Apakah ada yang baru di Terminal Purabaya Bungurasi? Yuk kita bagikan buat teman-teman semuanya. Kita putar kameranya cuy. Oke, kita akan bagikan videonya. Ini berdasarkan dua proses penurunan teman-teman. Yang pertama, kita akan mulai dari teman-teman ketika penurunan menggunakan bus akap ataupun AKDP yang ada di Terminal Purabaya Bungurasi. Yang kemudian adalah penurunan dari Transjatim ataupun bus kota, yaitu ada perbedaan penurunan ataupun juga penurunan dari mobil pribadi, taksi ataupun Grab. Gojek, Grab, perbedaannya nanti kita jelaskan. Yuk kita mulai dari jalur kedatangan bus, akap, dan AKDP. Kita jalan ke arah sana cuy. Jadi kalau bus, akap, dan AKDP itu, jadi kalau teman-teman diantar sama seperti Grab ataupun Gojek penurunannya di sini, nanti teman-teman tinggal mengikuti jalan yang ada di sini cuy. Jadi teman-teman tinggal mengikuti jalan yang arah seperti itu, silahkan. Dan itu nanti ada pagar biru itu, jadi teman-teman tinggal masuk dan ke arah situ. Nah, kalau teman-teman turun dari bus, kita nyebrang terlebih dahulu. Nah, semisal teman-teman turun dari bis ini ya, jadi sekarang Terminal Purabaya Bungurasi sedang revitalisasi atau renovasi buat teman-teman, karena mempermudah teman-teman jika hujannya terlalu deras, teman-teman tidak mengalami kebasahan, karena di sini mungkin ada genangan air dan yang lainnya. Jadi ada proses peninggian. Jadi teman-teman ketika turun dari bis seperti ini, kita anggap saja ini kita turun. Oke, yang perlu dilakukan adalah, nah, kita turun dari sini ya. Nah, ketika turun, nah teman-teman tinggal lurus saja. Ini tinggal lurus. Nah, ini sedang ada proses peninggian itu ya. Jadi khawatir pas hujannya terlalu deras, volume air terlalu tinggi, jadi teman-teman tidak mengalami kebasahan. Jadi oke, teman-teman tinggal lurus saja. Nah, ketika lurus, nah jadi ini yang perlu kalian lakukan jika pertama kali turun dari bus. Nah, kalau yang diantar Grab tadi, tinggal lurus saja, nanti titik temunya sama di sini. Oke, jika teman-teman butuhkan informasi bisa ke ini ya, mungkin lagi operan ya. Oke, di sini ada pusat jajanan atau kuliner. Tinggal ke kiri ya teman-teman ya, tinggal ke kiri. Nah, setelah ke kiri, teman-teman tinggal ke kanan. Nah, ke kanan sudah ada keterangannya, ada keberangkatan antar kota, ruang tunggu, Transjatim, parkir mobil. Nah, berarti teman-teman tinggal ke arah sana cuy. Kita jalan ke arah sana ya. Nah, kita jalan ke arah sana untuk ini namanya ke arah AKDP ataupun akap. Kita tujuannya ke Tulungagung ya. Kita simulasikan kita ke Tulungagung. Kita nanti dapat bisa pakai. Ada informasi lagi. Nah, ini sudah ada keterangannya. Ruang tunggu dan bus antar kota ke arah kiri untuk bus kota Surabaya Transjatim, tinggal lurus ke arah sana. Sudah ada informasinya ini. Oh, di sini ada informasi terkait harga juga cuy. Jadi jangan khawatir, harganya sudah ada, ini sudah ada keterangannya. Contoh Akes mau ke Probolinggo, ini sudah ada keterangannya, harganya ini update-nya buat teman-teman. Jadi tarifnya sudah tertera ya. Dan ini keberangkatannya juga sudah ada, ini sepertinya ini, jadi sudah ada jadwalnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini juga ada daftar harganya. Jalur 8 ini berdasarkan shelternya. Ini sudah ada keterangannya, jalur 14, jalur 15 ada Gresik, Lamongan, Babat, jalur 18 dengan Cirebon, Ngawi, jalur 20 ada Bawen, Yogyakarta, Magelang, kemudian jalur 22 ada Madiun, Yogyakarta sampai Kebumen, sampai di jalur mana nih? Jalur 24 sampai ke Cirebon. Oke, kita sudah sampai ke sini. Jadi teman-teman, kita akan coba dari penurunan bus bus kota. Kita stop. Oke, kita sudah berada di tempat penurunannya bus kota. Jadi teman-teman nanti kemungkinan turunnya di sini dan teman-teman tinggal lurus ke arah sisi sebelah sana. Jadi ini disediakan buat tempat penurunannya bus kota. Kita akan lanjut ke arah sana cuy buat melakukan kita kan mau ke Tulungagung nih, jadi tinggal lurus saja.
Dan salah satu renovasi yang dilakukan adalah salah satunya ada jalan untuk teman-teman difabel. Jadi sudah dibangunkan untuk teman-teman difabel. Kemudian ada proses peninggian di mana teman-teman ketika hujan terlalu deras sehingga menyebabkan adanya genangan, jangan khawatir, teman-teman akan tetap merasa nyaman dan aman di area sini. Ini sudah ada tinggi ya. Ada perbedaan tinggi yang ada di sini. Nah, ini tinggi ya. Menjadi perbedaan tinggi. Oke, habis itu kita kemana? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke arah sana cuy. Jadi kita tinggal jalan. Jadi titik kedatangan dari teman-teman yang diantar mobil pribadi, Grab Car, Gojek Car, itu nanti tempat penurunannya adalah di sini ya cuy ya. Jadi titik temunya nanti di sini. Mohon maaf kalau ngos-ngosan ya cuy ya. Oke, kita terus ya. Kita akan jalan terus. Nah, ini nanti titik temunya di mana kita tadi berhenti ya. Jadi buat teman-teman, kita akan bertemu di titik pemberhentian yang tadi ya. Jadi buat teman-teman tinggal lanjut ke arah sisi sebelah sana. Jadi teman-teman tinggal lurus saja. Sekali lagi, ketika teman-teman bingung, di sini juga ada papan informasi terkait harga yang ada dan tujuannya kalian kemana. Contoh, kalian mau ke Banyuwangi, laju pukul sekian, jam sekian, sudah ada keterangannya ini. Nah, jadi datanya sudah ada, jadi tidak ada yang harapannya teman-teman tertipu terkait harga di tujuan kalian. Oke, kita tinggal lanjut saja. Nah, ketika teman-teman lanjut, jadi informasi buat teman-teman ya, ketika ada di area sini, tambahan sewa di area sini itu mahal. Jadi teman-teman jika ingin makan, ingin beli-beli, mohon kesadarannya harus memahami harganya beda. Jadi jangan komplain terkait harga yang cukup tinggi, karena teman-teman yang ada di sini, UMKM yang ada di sini, itu sewanya juga cukup mahal. Jadi itu mohon dipahami dan kita sama-sama mengerti. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan dikit-dikit di viralin. Tergantung seperti yang kemarin-kemarin nih yang viral, itu hanya intermezzo saja. Cuma harapannya UMKM tetap berjalan dengan harga yang sudah disesuaikan. Kita tinggal menyesuaikan apakah kita mau beli atau tidak. Kita lanjut. Ternyata di sini ada Indomaret. Jadi kita lanjut ya. Jadi sudah ada keterangannya. Kita tadi titik temunya di sini cuy ya. Jadi kita tinggal lurus saja. Oke, kita tinggal lurus saja. Ini lagi proses ya buat teman-teman difabel. Kita sudah dipersiapkan. Oke, kita lanjut. Ada roti boy juga. Nah, di sini juga ada mungkin yang teman-teman pakai kursi roda dan yang lainnya. Ini cukup membantu, dan di sini juga ada tangga, cukup membantu. Oke, kita sudah masuk di fase pertama yang ada di Terminal Purabaya Bung Rasi. Apakah ada yang baru? Kita bagikan buat teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah sampai di area sisi sebelah sini, teman-teman jika mengalami kebingungan, teman-teman bisa bertanya di pusat informasi. Jadi buat teman-teman, ini adalah suasana terbarukan di Terminal Purabaya Bung Rasi. Jadi tidak ada proses screening yang ada di Terminal Purabaya Bung Rasi yang biasanya menggunakan scan barcode. Berdasarkan update per bulan April, lebih tepatnya 18 April 2026, ketika saya datang ke sini, proses scanning tersebut dicabut. Jadi teman-teman tinggal langsung masuk ke dalam area Terminal Purabaya Bung Rasi, tinggal ke atas. Kemudian baik sisi kanan ataupun sisi sebelah kiri tidak ada proses scanningnya, scanning menggunakan scan barcode. Jadi teman-teman tinggal langsung masuk ke dalam area ruang tunggu yang ada di atas ya. Jadi teman-teman cukup langsung masuk ke area atas. Oke, jadi ini teman-teman kalau masih nunggu, teman-teman boleh nunggu di bawah ataupun teman-teman bisa nunggu di area atas ya. Tapi teman-teman kalau bingung, teman-teman bisa tanya teman-teman yang ada di pusat informasi yang ada di sisi sebelah sini. Jadi jangan khawatir, teman-teman harus membiasakan untuk tetap aman dan nyaman selama di Terminal Purabaya Bung Rasi. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Jadi teman-teman, informasinya pembayaran tetap di kondektur kecuali yang jarak jauh seperti Jakarta, Bali, Bandung dan yang lainnya, mungkin teman-teman bisa menggunakan aplikasi Redos. Terus bagaimana teman-teman untuk yang teman-teman yang teman-teman difabel atau mengalami kebutuhan khusus, teman-teman bisa ke posko ini, nanti ada jalurnya khusus buat teman-teman yang akan dibantu sama teman-teman yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke area sana cuy ya. Oke cuy, kita coba langsung naik ke tangga sini.
Jadi teman-teman kalau butuh air minum atau merchant kebutuhan yang ini, teman-teman tinggal ke yang ada di sini. Tadi ada Indomaret. Jadi kita akan naik ya. Jadi tidak ada proses screening. Jadi teman-teman tinggal naik ke atas. Oke, kita naik. Oke, kita naik. Ini suasananya hari Sabtu ya. Kita ke arah Tulungagung. Nah, ada informasi. Jadi teman-teman ketika sudah ada di area atas, nah ada Masmat. Ada Masmat juga. Oke, kita tinggal baca keberangkatan kita, informasinya seperti apa. Nah, di sini sudah ada keberangkatan akap, AKDP, area merokok di bawah, tiket musola dan ruang. Jadi teman-teman, informasinya adalah kalau teman-teman ke arah Jogja dan yang lainnya, teman-teman ke arah sisi sebelah sana ya. Gedung sisi sebelah sana. Tapi kalau yang sisi sebelah sini itu teman-teman itu untuk AKDP, jarak-jarak rendah antar kota dalam provinsi. Jadi beda tempat. Nah, teman-teman bisa juga di sini untuk ngecas. Nah, ini ada proses cas ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngecas mungkin bisa ke area ini ya. Nah, ini charging station. Nah, teman-teman bisa ngecas mobile phone kalian di sini untuk teman-teman yang baterainya habis. Jadi jangan khawatir, Terminal Purabaya aware sama teman-teman yang menggunakan moda transportasi bis yang ada di Terminal Purabaya Bung Rasi. Oke, kita akan lanjut. Jadi buat teman-teman kalau yang butuhkan ke arah Situbondo sampai ke Madura itu di jembatan yang sisi sebelah sini. Tapi teman-teman kalau yang tujuannya seperti ke Jogja, Solo, Semarang, kemudian ke mana ini? Jakarta, sisi sebelah sana ya. Jalannya ke sisi sebelah sana, beda tempat. Jadi nanti teman-teman salah. Oke, kita tujuannya kita ke Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya aman dong, karena Terminal Purabaya Bung Rasi cukup peduli dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi pusat informasinya cukup banyak. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika berada di sini. Jadi teman-teman di sini jangan merasa ragu, takut, karena Terminal Purabaya Bung Rasi berusaha memberikan yang terbaik. Nah, sudah ada informasinya. Jadi mau non ekonomi, keberangkatan bus ekonomi, karena kita tujuannya ke Tulungagung, berarti kita ke arah kanan ya. Jadi kita akan ke arah kanan. Oke, sudah ada keterangannya sendiri, ada Patas, Nganjuk. Ini ya, pintu gate-nya sudah ada keterangannya. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah ada keterangannya. Jadi di atas ini sudah ada keterangannya buat teman-teman mau kemana. Jadi sudah ada keterangannya. Jadi karena tujuannya kita ke sebentar kita cari Tulungagung, itu 6 itu posisinya Tulungagung sisi sebelah sana. Karena kita anggap saja ke Pacitan ya, kita mau ke sana ya. Oke, kita ke arah sana. Oke, kita tukar, kita ternyata mau ke Pacitan cuy. Oke, kita ke Pacitan. Jadi sudah ada informasinya, mau ke Madura, mau ke Madiun. Jadi semuanya sudah ada keterangannya. Oke, kita akan turun. Jadi kalau kita ke Pacitan sudah ada keterangannya. Jadi kita akan turun ke sisi sebelah sini. Oke, di sini sudah ada bus dari Restu Panda. Jadi buat teman-teman kurang lebih seperti itu informasi terbarukan jika teman-teman berada di Terminal Purabaya Bung Rasi. Tetap aman dan nyaman, dan update-nya terbarukan kurang lebih seperti itu di Terminal Purabaya Bung Rasi. Kita putar kameranya. Oke, lumayan panas Surabaya kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan tutorial bagaimana sih cara aman, nyaman, dan ketika kalian berada di Terminal Purabaya Bung Rasi. Sehat selalu bagi selalu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.